survei kepuasan masyarakat di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Semoga nantinya materi yang saya sampaikan dapat membantu Bapak Ibu dalam mengimplementasikan survei kepuasan masyarakat di masing-masing unit layanannya. Karena harapan dari bagian organisasi ya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk pada tahun ini seluruh OPD di Kabupaten Kepulauan Talaut dapat melaksanakan SKM dan juga melaporkan hasil pelaksanaan SKM-nya kepada Kementerian Pan-RB. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu merupakan gambaran citra dari pelayanan publik di Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, memang tidak dapat dipungkiri ya Bapak Ibu bahwa citra pelayanan publik instansi pemerintah di Indonesia ini masih kurang dari harapan masyarakat. Nah, mungkin memang sekarang ini sudah banyak ya inovasi-inovasi dari instansi pemerintah, unit-unit layanan publik maupun OPD terkait untuk mempermudah dan juga mempercepat proses layanan publik. Namun, masih banyak juga sebenarnya Bapak Ibu masyarakat yang merasa bahwa proses pelayanan publik di Indonesia ini masih rumit dan juga prosesnya panjang dan juga lama seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sedikit banyak terkait tentang harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ya Bapak Ibu. Masyarakat di sini berharap supaya kualitas pelayanan publik ini terus meningkat. Proses layanannya lebih sederhana dan juga inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik ini, kepuasan dan juga kebahagiaan pengguna layanan atau masyarakat ini merupakan tujuan kita sebagai penyelenggara layanan ya Bapak Ibu, agar masyarakat ini merasa nyaman dan juga lebih percaya dengan kualitas layanan publik yang kita berikan. Nah, kemudian untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, tentunya berbagai kebijakan pelayanan publik perlu untuk diterapkan seperti standar pelayanan publik, maklumat pelayanan publik, forum konsultasi publik, evaluasi pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, sistem informasi publik, dan juga inovasi pelayanan publik. Nah, dalam setiap kebijakan publik yang kita atur ini, kita memang menempatkan masyarakat sebagai subjek pelayanan publik. Mereka ikut berpartisipasi dan menjadi aktor penting yang tidak bisa kita abaikan dalam pelayanan publik. Nah, hal ini tentunya untuk memuaskan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat kita jadikan sebagai subjek dalam pelayanan publik. Nah, salah satu upaya dalam rangka memenuhi harapan masyarakat terkait dengan pelayanan publik dan juga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 39 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik ini wajib untuk melibatkan masyarakat, baik dalam penilaian kinerja maupun penyusunan, serta monef kebijakan pelayanan publik. Nah, dari amanat pasal 39 tersebut, Kementerian Pan-RB kemudian menyusun dan juga menetapkan dua kebijakan yang mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu kebijakan terkait dengan survei kepuasan masyarakat dan juga forum konsultasi publik. Nah, selain itu Bapak Ibu, di dalam aturan penilaian reformasi birokrasi, SKM ini menjadi sebuah penilaian di dalam indeks reformasi birokrasi yang masuk dalam komponen hasil indikator penilaian RB. Nah, kami dengan Kedeputian Reformasi Birokrasi melakukan sinkronisasi dengan penilaian hasil kepuasan masyarakat. Jadi nantinya laporan SKM yang disampaikan oleh unit layanan kepada kami ini nanti akan kami review yang kemudian kami sampaikan hasilnya kepada Kedeputian Reformasi Birokrasi untuk menjadi salah satu komponen hasil dalam penilaian reformasi birokrasi.
Nah, Bapak Ibu, dalam materi yang saya sampaikan hari ini, kita akan membahas nih, apa sih sebenarnya tujuan dari survei kepuasan masyarakat itu, kemudian manfaatnya apa, dan apakah kita sudah melaksanakan survei dengan tepat. Nah, kita masuk ke materi inti ya, Bapak Ibu. Di sini, survei kepuasan masyarakat atau SKM ini diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2017. Nah, SKM ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat ini dalam rangka penilaian kinerja yang bertujuan agar penyelenggara layanan meningkatkan kualitas layanannya. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang melalui Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2017, unit penyelenggara layanan wajib untuk melaksanakan SKM minimal wajib untuk melaksanakan SKM secara berkala minimal 1 kali dalam setahun ya Bapak Ibu. Nah, hasil dari pelaksanaan SKM ini nanti wajib dipublikasikan dan dilaporkan kepada Menteri Pan-RB. Nah, untuk pelaksanaan SKM sendiri ini Bapak Ibu bisa melakukan secara swakelola atau mandiri dan juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan survei. Kemudian pelaksanaan SKM ini wajib untuk dievaluasi juga hasil SKM-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ini beberapa manfaat dari pelaksanaan SKM, diantaranya yaitu dari pelaksanaan SKM ini, Bapak Ibu, kita dapat mengetahui apa saja kelemahan dan juga kekurangan layanan yang kita berikan. Jadi SKM ini kan memiliki 9 unsur ya Bapak Ibu. Nanti akan terlihat nih, unsur mana saja yang paling tinggi dan unsur mana saja yang terendah. Nah, unsur dengan nilai terendah ini nantinya wajib untuk dibuatkan rencana tindak lanjut perbaikannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat mengetahui secara berkala berapa nilai kinerja layanan publik yang kita peroleh dari masyarakat terhadap layanan yang telah kita berikan. Nah, selain itu Bapak Ibu, dari hasil pelaksanaan SKM ini kita dapat gunakan hasil pelaksanaan SKM ini sebagai bahan penetapan kebijakan dalam rangka perbaikan layanan. Contohnya, misalnya dari pelaksanaan SKM, ternyata nilai terendahnya ini ada di unsur pengelolaan pengaduan, di mana menurut masyarakat, aduan yang disampaikan kepada unit layanan ini lama untuk ditindaklanjuti. Sehingga dari hasil tersebut, unit layanan atau OPD ini membuat inovasi untuk membuat tim khusus pengaduan yang dibuatkan SK dan juga khusus menangani terkait pengaduan seperti itu. Ini contoh kecil ya Bapak Ibu. Setelah itu sesuai dengan tujuan SKM yaitu dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini kita melibatkan secara partisipasi aktif masyarakat dalam proses kualitas pelayanan publik di Indonesia. Nah, kemudian dari hasil IKM ini kita dapat mengetahui nilai IKM secara menyeluruh terhadap pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah seperti itu. Serta dari pelaksanaan SKM ini dapat memacu persaingan positif antar unit layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka gitu. Misalnya contohnya dari Dinas Kesehatan ternyata memiliki nilai IKM yang lebih tinggi daripada DPMP-TSP, sehingga nantinya dapat memacu DPMP-TSP untuk meningkatkan kualitas layanannya supaya mendapatkan nilai IKM nilai IKM kepuasan masyarakat yang meningkat seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada prinsip pelaksanaan SKM. Jadi untuk prinsip pelaksanaan SKM sendiri ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu netralitas, di mana surveyor atau pelaksana SKM ini tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, golongan, dan juga tidak boleh berpihak kepada golongan manapun seperti itu ya. Nah, kemudian
selanjutnya yaitu partisipatif, di mana pelaksanaan SKM ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian pelaksanaan SKM ini dapat dilaksanakan dan juga dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya prinsip berkelanjutan, di mana SKM ini dilakukan secara berkala dan juga berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian transparansi, di mana hasil SKM ini wajib untuk dipublikasikan dan juga mudah diakses oleh masyarakat seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu prinsip keadilan, di mana pelaksanaan SKM ini dapat menjangkau semua pengguna layanan ya Bapak Ibu tanpa terkecuali seperti itu. Nah, kemudian ini jadi survei kepuasan masyarakat ini memiliki 9 unsur ya Bapak Ibu. Ada persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk layanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan juga penanganan pengaduan, dan juga sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu sebenarnya unsur-unsur survei kepuasan masyarakat ini sebenarnya kita ambil dari komponen yang ada di standar pelayanan. Jadi pada dasarnya survei kepuasan masyarakat ini menilai apakah layanan yang dilakukan oleh suatu unit layanan ini telah sesuai dengan standar pelayanan yang mereka tetapkan seperti itu. Jadi ke-9 unsur survei kepuasan masyarakat ini kita ambil dari beberapa komponen di standar pelayanan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk tahapan pelaksanaan SKM. Jadi pelaksanaan SKM ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Pertama yaitu di tahapan persiapan. Ini pada tahapan persiapan kita menyusun instrumen survei, besaran dan juga teknis sampling serta jumlah minimal responden dalam pelaksanaan SKM. Kemudian nanti di tahapan pengumpulan data, kita menyebarkan kuesioner, dan kemudian setelah itu kita masuk ke tahapan pengolahan data, di mana di tahap ini kita menuangkan hasil survei ke dalam sistem pengolahan data. Kita hitung hasil dari survei, hasil dari SKM yang telah dilaksanakan. Setelah itu, setelah diolah data, kita analisis hasilnya atau kita evaluasi, serta kita menentukan tindak lanjut dari hasil SKM-nya. Nah, kemudian tahapan terakhir yaitu pelaporan dan publikasi, di mana ya tadi yang seperti sudah saya sampaikan berkali-kali ya Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan SKM ini wajib untuk dipublikasikan dan juga dilaporkan kepada biro atau bagian organisasi, kemudian pimpinan instansi dan juga Kementerian Pan-RB. Nah, ini tahapan pertama Bapak Ibu di tahapan persiapan. Pertama, kita ini menetapkan siapa pelaksana SKM-nya, kemudian kita menyusun instrumen surveinya dan menetapkan besaran populasi dan sampelnya. Nah, untuk menetapkan pelaksanaan SKM, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan SKM ini bisa dilakukan secara mandiri oleh unit layanan ya atau OPD maupun instansi pemerintah, atau bisa juga dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga-lembaga terkait seperti BPS, seperti itu ya. Yang tentu saja mereka sudah memiliki kredibilitas dan juga pengalaman terkait dengan pelaksanaan survei. Nah, kemudian untuk tahapan swakelola ini, Bapak Ibu, ini ya dilaksanakan mandiri ya oleh unit terkait. Nah, ini kita membentuk tim SKM terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita tunjuk siapa pengarahnya, kemudian pelaksananya siapa, dan sekretariatnya. Nanti ada ketua dan juga anggota-anggota surveyor yang melaksanakan proses SKM-nya. Nah, kemudian selanjutnya setelah menentukan
Setelah menentukan pelaksana SKM-nya, kita kemudian menyusun instrumen surveinya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2011 itu sudah ada ya contoh instrumen SKM-nya di lampiran. Nah, ini untuk instrumen surveinya. Jadi untuk kuesionernya ini sebenarnya kita memiliki 3 bagian ya Bapak Ibu, di mana bagian pertama ini menerangkan terkait dengan judul dan juga nama instansi yang melaksanakan SKM. Kemudian bagian kedua identitas responden, dan bagian ketiga yaitu pertanyaan dari kuesioner SKM. Nah, pertanyaan ini kita ambil dari 9 unsur SKM yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi ada 9 pertanyaan terkait dengan kesesuaian persyaratan. Kita tanya apakah persyaratan pelayanan itu sudah sesuai dengan yang diinformasikan atau sudah sesuai dengan standar pelayanan atau belum, seperti itu. Nah, ini mungkin contoh-contohnya, contoh-contoh pertanyaan terkait dengan kuesioner SKM. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, sebenarnya untuk pertanyaan, narasi pertanyaan dan juga pilihan jawaban ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi masing-masing seperti itu ya. Namun tetap ini harus skala terdiri dari 4 jawaban ya Bapak Ibu. Dan kemudian tetap harus sesuai dengan 9 unsur SKM. Nah, kemudian ini sekarang ini semenjak pandemi ya Bapak Ibu, terlebih banyak layanan yang sudah dilakukan secara online seperti itu. Jadi kita memberikan keringanan nih dari Kementerian Pan-RB ya untuk dapat menyesuaikan pertanyaan di kuesioner SKM yang layanannya dilakukan secara online. Nah, ini mungkin contohnya ya Bapak Ibu. Misalnya di kuesioner SKM untuk layanan tatap muka ini kita tanyakan terkait dengan kesigapan petugas layanan dan perilaku atau kemampuan petugas layanan. Namun apabila layanan yang dinilai untuk SKM-nya itu dilakukan secara online, nah itu bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu pertanyaannya. Misalnya apabila layanan secara online terkait dengan kesigapan petugas layanan, kita bisa ganti dengan bagaimana kecepatan respon dari aplikasi, bagaimana kecepatan responnya dalam membuka halamannya, kemudian konten-kontennya, pencarian informasi, dan unduh atau unggahnya dari aplikasi sistem layanan yang diberikan, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan perilaku atau kemampuan petugas layanan, ini bisa kita sesuaikan untuk layanan online-nya menjadi bagaimana kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk pertanyaan dan pilihan jawaban di kuesioner SKM ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Nah, ini kemudian, nah ini misalnya contohnya lagi ya Bapak Ibu, ini terkait dengan kesesuaian biaya. Nah, ini kita nanti ini mungkin bisa diganti contoh ya, ini misalnya tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, atau sangat sesuai, seperti itu. Dan juga untuk pertanyaan SKM ini kan dari kuesioner SKM ini kita ada 9 pertanyaan ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditambahkan Bapak Ibu. Namun tidak bisa ditambahkan menjadi angka 10 seperti itu ya. Jadi misalnya 9A menjadi sub pertanyaan seperti ya Bapak Ibu. Misalnya terkait dengan layanan konsultasi pengaduan, dirasa oleh Bapak Ibu yang melaksanakan SKM ini kurang nih kalau misalnya 1 pertanyaan saja. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan lagi 2 pertanyaan khusus di unsur konsultasi dan pengaduan, ini bisa silakan Bapak Ibu tambahkan ya. Nanti tapi nanti menjadi sub pertanyaan. Jadi misalnya 9A, 9
9B dan 9C seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu ya contohnya. Nah, kemudian setelah kita menyusun instrumen survei, kita menetapkan besaran populasi dan juga sampelnya. Nah, untuk menetapkan besaran populasi ini, kita bisa melihat dari pelaksanaan SKM di periode sebelumnya. Nah, misalnya ini contohnya pelaksanaan survei. Pelaksanaan SKM dilakukan 2 kali dalam setahun atau per semester seperti itu ya. Nah, untuk menentukan jumlah responden minimal SKM pada pelaksanaan SKM di semester 2, ini kita dapat mengacu jumlah populasi pengguna layanan di semester 1 seperti itu ya Bapak Ibu, dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, ini nanti kita bisa lihat berapa populasi pengguna layanan selama semester 1 yang nantinya akan kita hitung untuk menentukan jumlah minimal respondennya. Nah, untuk menentukan jumlah minimal responden, ini Bapak Ibu bisa melihat tabel Krejci dan Morgan ya. Nah, ini sebenarnya juga ada nih di lampiran Permenpan 14 tahun 2017. Nah, ini contoh tabel Krejci dan Morgannya untuk menentukan jumlah minimal responden untuk pengisian kuesioner SKM-nya di periode tersebut. Nah, ini misalnya contoh ya Bapak Ibu, untuk periode semester 1, misalnya populasi pengguna layanannya ini ada 340 pengguna layanan. Berarti untuk pelaksanaan SKM di periode kedua atau semester kedua, ini jumlah minimal responden untuk mengisi kuesioner SKM itu 181 responden seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada rumus-rumusnya. Nanti mungkin kalau misalnya jumlah populasinya tidak ada nih di tabel Krejci dan Morgan yang ada di lampiran Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di tahapan pengumpulan data, kita di sini menyebarkan kuesioner kepada responden. Nah, untuk penyebaran kuesioner sendiri, apabila dilakukan secara online, Bapak Ibu misalnya punya aplikasi untuk pengisian SKM, atau bisa juga dari Google Form, banyak juga ya Bapak Ibu unit-unit layanan yang yang menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form, website maupun yang lain-lain. Nah, untuk ini dapat juga dilakukan secara langsung atau tatap muka di ruang layanan ataupun secara tidak langsung ya Bapak Ibu apabila penyebaran kuesioner SKM-nya melalui online. Nah, kemudian untuk penyebaran kuesioner secara offline ini dengan menggunakan kuesioner manual atau kertas di print ya Bapak Ibu, kemudian dilakukan secara tatap muka langsung di ruang layanan atau bisa juga secara wawancara melalui telepon atau jemput bola dan lain-lain. Jadi nanti bisa kita print kuesioner manualnya dan kita sediakan di meja layanan seperti itu ya Bapak Ibu. Ini mungkin salah satu strategi. Jadi sebelum pengguna layanan atau masyarakat ini menerima telah selesai layanannya gitu. Jadi misalnya contoh di Dukcapil nih, mereka sudah menyampaikan berkas-berkasnya. Nah, kemudian misalnya sudah jadi ya, sudah proses nih, sudah jadi KTP-nya. Nah, mungkin nanti strateginya supaya pengguna layanan mengisi survei kepuasan masyarakat, mungkin sebelum diserahkan KTP, ini pengguna layanan diminta untuk mengisikan SKM terlebih dahulu gitu ya. Itu ya baik nanti bisa menggunakan QR code maupun kertas manual seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan pengolahan data. Di tahapan ini kita menuangkan hasil survei yang telah dilaksanakan ke dalam sistem pengolahan data. Nah, ini rumusnya ya terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Ini sudah ada juga lengkap semua di Permenpan nomor 14 tahun 2011, di mana ya ini rumusnya ya Bapak Ibu. Jadi pertama kita lihat bobot nilai rata-rata
bobot nilai rata-rata tertimbang, ini dari jumlah bobot per jumlah unsur yang menghasilkan nilai, kemudian nanti 0,11 ini total nilai persepsi per unsur dibagi oleh total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbangnya 25 ya Bapak Ibu, karena nilai IKM ini skala 4 ya, jadi dari indeks kepuasan masyarakat nanti dikalikan 25. Nah ini contoh Excel pengolahan data ya Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita ini untuk mengolah data hasil survei, Bapak Ibu nanti tidak perlu susah-susah nih bikin lagi Excel-nya yang sudah ada rumus SKM-nya. Nanti akan kami berikan template Excel pengolahan data. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal sesuaikan nih berapa jumlah respondennya ditambah, dan nanti Bapak Ibu tinggal masukin nilai-nilai jawaban dari kuesioner SKM yang nantinya akan otomatis akan keluar nilainya ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah ini contoh nilai unsur layanan nih, misalnya untuk pelaksanaan SKM di periode ini ada 3 responden seperti itu. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah ini kemudian IKM per unsurnya. Nah, dari 3 responden ini menghasilkan nilai IKM 85,25 seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga terlihat ya Bapak Ibu, 2 unsur nilai terendahnya ada di unsur nomor 3 dan juga unsur nomor 9. Nah, seperti ini. Mungkin nanti akan saya berikan juga link materi untuk SKM dan juga FKP, di mana nanti di dalamnya sudah ada juga template Excel template Excel pengolahan data hasil survei. Nah, ini untuk nilai unsur pelayanannya, IKM per unsurnya di unsur 1 sampai dengan unsur 9. Kemudian mutu kinerjanya ada B, C, B, A, dan D. Nah, ini ya contohnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk pemaknaan, baik nilai persepsi, nilai interval ketika dikonversi yang digambarkan oleh mutu pelayanan saja, oleh mutu pelayanan. Nah, ini hanya sebagai rujukan saja ya Bapak Ibu. Misalnya tadi nilai IKM-nya 85,25, berarti kinerja unit layanannya baik dengan nilai mutu layanannya B, seperti itu ya, masuk dalam kategori baik. Nah, ini sebagai acuan saja. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita olah datanya, kemudian kita analisis dan evaluasi hasil surveinya. Setelah melakukan pengolahan data dan juga menghasilkan angka, nah tentunya ini akan kita analisis terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa menentukan rencana tindak lanjutnya yang kita lakukan. Ini juga tentunya sudah diatur ya Bapak Ibu di dalam Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, dari hasil pengolahan data tadi terdapat 2 unsur terendah dari pelaksanaan surveinya. Nah, ini untuk 2 prioritas unsur terendah ini wajib untuk dibuatkan rencana tindak lanjut perbaikan dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Jadi ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya Bapak Ibu. Jadi dari prioritas dari 2 unsur terendah ini wajib untuk dibuatkan rencana tindak lanjut yang nantinya sebagai perbaikan. Nah, ini contohnya. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini bisa kita lakukan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang seperti itu ya. Nah, ini contoh misalnya ini unsur yang paling rendah, ini prioritas pertama yaitu unsur 9 terkait dengan penanganan pengaduan. Nah, ini 2 unsur ini wajib untuk kita buatkan rencana tindak lanjutnya. Nah, misalnya ini contohnya penanganan pengaduan, kita membuat program atau kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan
kualitas layanan di konsultasi dan pengaduan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kita membuat program atau kegiatan terkait dengan penyediaan media pengaduan yang seluas-luasnya melalui telepon, SMS, email, website, media sosial. Dan juga kita buat pelatihan khusus untuk petugas pengaduan yang ini dilaksanakan di TW1 dan TW2. Nah, ini tabel yang di bawah ini contoh untuk rencana tindak lanjut yang ada di laporan SKM nantinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di prioritas kedua, ini kita prioritas perbaikan untuk waktu penyelesaian. Di sini kita buat program atau kegiatan terkait dengan simplifikasi proses bisnis dan juga penambahan loket layanan yang rencananya akan dilakukan di TW2 dan juga TW3. Nah, ini jadi untuk rencana tindak lanjut ini memang yang wajib untuk dibuat rencana tindak lanjutnya adalah 2 unsur terendah ya yang paling buruk hasilnya. Namun apabila nih Bapak Ibu ingin membuat rencana tindak lanjut untuk seluruh unsur ke-9 unsur SKM itu juga dipersilahkan Bapak Ibu. Namun tetap kita urutkan dari prioritas yang paling rendah nilainya. Jadi misalnya ini untuk rencana tindak lanjut pertama kita buat program kegiatan untuk perbaikan di unsur penanganan pengaduan, kemudian yang kedua di waktu pelayanan, kemudian yang ketiga misalnya di unsur kedua dan keempat di unsur 1 dan kelima unsur 4 dan juga seterusnya ya sampai dengan nilai yang prioritas paling tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk Bapak Ibu di tahapan selanjutnya yaitu terkait dengan pelaporan dan publikasi. Nah, di sini unit layanan yang melaksanakan SKM wajib untuk menyusun laporan SKM dan menyampaikan kepada biro atau bagian organisasi yang di mana nanti dari biro atau dari bagian organisasi ini akan menyampaikan kepada pimpinan instansi dan juga kepada Menteri Pan-RB. Kemudian juga nantinya hasil SKM ini wajib untuk dipublikasikan. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ya bahwa unit layanan nanti menyampaikan laporannya ke bagian organisasi dan bagian organisasi akan menyampaikan ke pimpinan instansi dan juga Menteri Pan-RB selaku menteri yang mengkoordinatori terkait dengan pelayanan publik. Nah, ini jadi sesuai dengan Permen Pan nomor 14 tahun 2011 ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu berkali-kali bahwa pelaksanaan SKM ini wajib dilaporkan. Jadi sebenarnya setiap tahun ini kita akan menyampaikan surat ya Bapak Ibu, surat atau surat edaran seperti itu ya untuk kewajiban melaksanakan dan juga melaporkan SKM. Nah, biasanya di tahun berjalan kita terima laporan SKM-nya ini paling lambat di akhir November 2022 seperti itu. Nah, ini mungkin contoh untuk tahun lalu ya Bapak Ibu, karena untuk tahun ini belum kami sampaikan gitu ya terkait dengan pelaksanaan SKM-nya. Nah, ini mungkin contoh untuk tahun lalu kita membuat surat nih, surat kewajiban menyampaikan laporan SKM paling lambat akhir November 2022 seperti itu. Nah, untuk format pelaporannya sendiri ini ada 2 ya Bapak Ibu. Berbeda nih dari laporan oleh unit layanan maupun dan laporan yang disusun oleh bagian organisasi itu nanti ada beberapa perbedaan seperti itu. Nah, ini yang pertama mungkin kita lihat terkait dengan format laporan SKM oleh unit layanan. Nah, setelah melakukan pengolahan serta analisis data hasil SKM, unit layanan publik menyusun laporan yang setidaknya di dalamnya memuat terkait dengan penjelasan pelaksanaan pengumpulan data, hasil pengolahan data, analisis hasil survei, rencana tindak lanjut, dan juga lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, ini sebenarnya kita juga sudah ada template
laporannya ya Bapak Ibu, untuk baik laporan SKM dan juga FKP kita sudah siapkan template-nya. Nanti mungkin di link materi Bapak Ibu bisa pelajari ya sebagai nanti acuan nih untuk menyusun laporan pelaksanaan SKM-nya. Nah, ya, jadi ini nanti di laporannya ada terkait dengan pelaksanaan pengumpulan datanya, menjelaskan terkait dengan pelaksanaan SKM-nya apakah dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga, kemudian apa metode pengumpulan data yang dilakukan, apakah menggunakan kuesioner manual atau memiliki mesin SKM atau menggunakan QR code ya SKM online dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian nanti di laporan itu juga disampaikan di mana lokasi pengumpulan datanya, apakah dilakukan secara tatap muka di ruang layanan atau secara daring, seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan juga nih terkait dengan waktu pelaksanaan surveinya. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini contoh untuk pelaksanaan survei dengan periode 1 tahun sekali. Nah, misalnya ini di bulan Januari kita persiapan, kita siapkan kuesionernya, instrumen SKM-nya, kuesionernya, kemudian jumlah minimal sampel respondennya, seperti itu ya. Kemudian kita mulai pelaksanaan pengumpulan datanya dari bulan Februari sampai Juli 2022, sampai dengan bulan Juli. Kemudian pengolahan data IKM-nya kita laksanakan di bulan Agustus, dan juga untuk penyusunan dan pelaporan hasilnya kita laksanakan di Agustus sampai September, sehingga nanti di bulan Oktober dapat disampaikan ke bagian organisasi, dan di bulan Novembernya bagian organisasi dapat menyampaikan laporan SKM di seluruh OPD di suatu pemerintah daerah tersebut kepada Kementerian PAN-RB di bulan November. Oh ya, dan juga dijelaskan terkait dengan penetapan jumlah respondennya, bagaimana penarikan sampelnya, kemudian besaran sampel, apakah mengikuti tabel Creci dan Morgan, dan juga berapa minimal jumlah responden yang seharusnya. Nah, kemudian di laporan juga kita kita jelaskan terkait dengan hasil pengolahan datanya, jumlah respondennya yang diperoleh, kemudian disampaikan juga di laporan tersebut tabel nilai indeks per unsur dan nilai IKM unit layanan, dan juga dikonversikan nilai indeks ke kategori ya. Nah, ini misalnya contoh 74,7 berarti C atau masuk ke dalam kategori kurang baik ya Bapak Ibu nilai IKM-nya. Ini contoh. Nah, jawaban dari setiap responden dapat, nah jawaban dari setiap responden pada seluruh unsur atau pertanyaan ini nanti Bapak Ibu dapat tampilkan di bagian lampiran saja ya, karena apabila respondennya banyak pasti akan banyak sekali nih halamannya kalau misalnya kita sampaikan di badan laporannya. Jadi nanti bisa disampaikan di bagian lampiran. Nah, kemudian ada analisis hasil survei ya. Kita tentukan minimal 2 unsur nilai terendahnya. Kemudian kita analisis nih, apa sih permasalahan atau kekurangan dari unsur layanan menggunakan, ini contoh ya Bapak Ibu, menggunakan informasi seperti kolom kritik, apresiasi atau saran, dan juga hasil pengaduan ataupun hasil pembahasan dengan masyarakat pengguna layanan. Dan juga nanti di laporan ini di bab analisisnya kita sampaikan nih tren nilai pelaksanaan SKM selama beberapa periode SKM. Nah, ini contohnya kalau digambar ya Bapak Ibu, ini contohnya melaksanakan SKM 1 tahun sekali. Jadi ada nih pelaksanaan tren nilai SKM dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, kemudian di rencana tindak lanjut perbaikan, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu, ini nanti disampaikan di laporannya dengan format seperti ini. Ini kita menentukan program atau kegiatan tindak lanjut dengan prioritas jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Nah,
Bapak Ibu, sebenarnya untuk pembahasan rencana tindak lanjut SKM ini bisa kita lakukan juga melalui forum konsultasi publik bersama dengan perwakilan pengguna layanan, atau bisa juga Bapak Ibu mengundang perwakilan dari Kemenpan RB untuk mendampingi pelaksanaan FKP dalam rangka pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM, seperti itu. Nah, kemudian di lampiran ini nanti Bapak Ibu sampaikan lampiran kuesioner kosong yang digunakan, kemudian hasil pengolahan data SKM-nya, dan dokumentasi-dokumentasi lain terkait dengan pelaksanaan SKM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh lampirannya, ini contoh kuesioner yang dilampirkan. Nah, kemudian ini untuk contoh hasil Excel pengolahan datanya ya Bapak Ibu yang dilampirkan. Nah, mungkin seperti itu tadi untuk format laporan SKM oleh unit layanan publik. Nah, untuk format laporan SKM oleh bagian organisasi ini, jadi di laporan yang digunakan laporan SKM dari bagian organisasi itu nanti bagian organisasi compiling nih pelaksanaan SKM di masing-masing unit layanan yang ada di suatu pemerintah daerah tersebut. Jadi bagian organisasi menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan SKM-nya, di mana paling tidak ini di dalam laporan yang disusun oleh bagian organisasi tersebut ini menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pengumpulan datanya di seluruh OPD itu, apakah disampaikan berbagai bentuk pendampingan yang, nah ini disampaikan berbagai bentuk pendampingan yang telah dilakukan oleh bagian organisasi kepada unit penyelenggara layanan yang melaksanakan SKM. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di hasil pengolahan data, ini dari bagian organisasi compiling nih, merata-ratakan nilai nilai SKM di setiap UPP, dirata-ratakan dan membuat tren nilai rata-rata SKM untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, contohnya seperti itu ya. Jadi nanti nilai SKM dari masing-masing OPD ini dirata-ratakan oleh bagian organisasi dan dari rata-rata SKM tersebut ini akan diperoleh nilai IKM di suatu instansi pemerintah atau pemerintah daerah tersebut gitu. Kemudian selanjutnya dianalisis hasil survei, direkap nih nilai dua unsur terendah dari setiap UPP. Kemudian rencana tindak lanjutnya direkap juga oleh bagian organisasi apa saja rencana tindak lanjut dari dua unsur terendah dari OPD-OPD yang menyampaikan laporan SKM-nya. Nah, kemudian kesimpulan dan lampiran. Seperti itu. Nah, untuk poin nomor 2, 3, dan 4 ini bisa dibuat dalam bentuk tabel ya, Bapak Ibu, dari bagian organisasi. Nah, ini contohnya, contoh matriks rekapitulasi terhadap laporan SKM dari unit pelayanan publik. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Di sini ada nama UPP-nya, kemudian nilai SKM-nya, kategorinya apa, jumlah respondennya apa, kemudian metode pelaksanaan SKM-nya, unsur prioritas perbaikan, dan juga rencana tindak lanjutnya. Nah, apabila nih misalnya jumlah OPD-nya terlalu banyak nih di suatu pemerintah daerah, ini untuk kolom rencana tindak lanjutnya, Bapak Ibu bisa hilangkan nih, tapi nanti ditempatkan aja nih, dipindahkan di bagian lampiran, yaitu rencana di bagian lampiran khusus rencana tindak lanjut dari setiap UPP, seperti itu. Nah, ini mungkin catatan terkait dengan laporan SKM-nya. Nah, bagi OPD atau unit penyelenggara layanan atau OPD yang melaksanakan SKM-nya per bulan, per triwulan, atau per semester, berarti laporan SKM yang disampaikan kepada biro organisasi, biro atau bagian organisasi di masing-masing instansi itu merupakan hasil kompilasi dari seluruh laporan periodik yang telah dilaksanakan di tahun berjalan tersebut ya Bapak Ibu.
Nah, ya kemudian yang tadi saya sampaikan ya di awal Bapak Ibu, dari Kementerian Pan-RB ini kita sudah buatkan template laporan SKM, baik untuk unit layanan maupun bagian organisasi supaya nanti seragam gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil SKM ini dipublikasikan, ini contohnya ya Bapak Ibu, contoh flyer atau infografis terkait dengan hasil survei kepuasan masyarakatnya. Ini silakan nanti hasil SKM-nya Bapak Ibu publikasikan seluas-luasnya di seluruh media publikasi yang dimiliki, baik di medsos, di website, atau bisa juga di media massa atau koran gitu ya, atau di majalah, dan juga pamflet atau banner di area kantor maupun di luar kantor, seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi contoh infografis hasil pelaksanaan SKM-nya. Jadi dari publikasi hasil SKM tersebut kita bisa melihat nih berapa setiap nilai dari unsur ke-9 unsur SKM tersebut dan juga rata-rata IKM-nya seperti itu. Nah, ini mungkin contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa di foto ya atau di capture, nanti juga kami sampaikan linknya melalui kolom chat. Ini materi terkait dengan SKM dan juga forum konsultasi publik. Nanti Bapak Ibu bisa cek materinya. Di situ sudah lengkap ya Bapak Ibu, ada template laporan, contoh laporan, dan juga aturan-aturan terkaitnya, pemaparan, dan sistem pengolahan datanya. Bisa Bapak Ibu cek di bit.ly/materi SKM dan juga FKP. Seperti itu. Nah, mungkin ini sekian Bapak Ibu pemaparan materi terkait dengan survei kepuasan masyarakat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat nih dan juga dapat dipahami pemaparan yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke bagian organisasi Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Bapak Asisten, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sinta yang sudah menyampaikan pemaparan pada pagi hari ini, dan untuk kesempatan selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk dapat mengangkat tangan, hands up, melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Ada? Jika tidak ada, barangkali belum ada. Kalau memang nanti ada pertanyaan, dapat mengangkat tangan. Itu ada dari mana itu, Kak? Mungkin. Yang ada angkat tangan itu. Dari inspektorat sama apa? Sudah hands up. RSUD dan inspektorat. Kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Sekretaris Inspektorat. Kami persilakan untuk selanjutnya oleh RSUD. Silakan Bapak. Dapat dengar kita bersuara ini? Dapat dengar. Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu narasumber yang kami hormati. Ibu, saya ingin bertanya, tadi kan untuk melakukan survei bahwa kita harus mengikuti, ada 9 area itu, untuk menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira ada nggak panduan dari Menpan RB mengenai jenis-jenis pertanyaan yang harus diterapkan pada masing-masing area tersebut? Takutnya salah, kemudian tujuan untuk survei tidak maksimal. Saya cuma bertanya apakah ada panduan supaya jelas
tingkat kepuasan dapat diukur. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari RSUD, Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Yosepin Pangalo. Langsung saja ke Ibu Sinta ya Bu. Untuk terkait survei kepuasan masyarakat ini, RSUD mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022 itu kami sudah melakukan. Hanya saja mungkin kendalanya di rumah sakit adalah karena rumah sakit itu adalah pelayanan publik yang istilahnya melayani orang sakit. Jadi ketika kita mengajukan kuesioner yang manual itu rasanya menurut masyarakat nih yang kita bagikan itu yang datang ke rumah sakit seperti agak mengganggu karena kan mereka mau buru-buru. Terus pada saat mereka datang berobat itu baru mau disodorkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab. Nah, terkadang dalam menjawab pertanyaan itu mungkin karena mereka juga mau buru-buru, yang penting ya sudah asal dilingkar saja ininya pertanyaannya. Itu yang pertama, sehingga maksudnya bagaimana caranya agar masyarakat yang datang ke rumah sakit itu ketika memberikan kuesioner ini mereka tidak merasa aman. Mereka rasa ya ada aplikasi nggak yang lebih untuk mereka dapat menjawab survei kepuasan masyarakat ini. Kemudian di rumah sakit itu kan layanannya ada banyak tuh Bu. Kalau untuk rawat inap saja itu ada 7 ruang pelayanan. Nah, apakah itu dalam tiap tahun itu bisa bergantian atau harus dilakukan sekaligus? Karena selain ada rawat inap, ada rawat jalan, itu ada beberapa ruang pelayanan, kemudian ada gawat darurat, ada ruang OK, ada penunjang, dan sebagainya. Apakah itu kita bisa lakukan secara bergantian atau harus sekalian? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yosefina dari RSUD. Masih ada lagi, kami buka untuk satu penanya tambahan. Jika belum ada, saya tidak bilang tidak ada ya. Jika belum ada, masih mempersiapkan untuk pertanyaan, kami mohon kesediaan dari Ibu Sinta untuk dapat menjawab. Yang pertama dari Bapak Sekretaris Inspektorat, ada tidak panduan dari Menpan RB mengenai jenis pelayanan, pertanyaan dan tujuan survei mengenai jenis pertanyaan agar tujuan survei dapat dilaksanakan secara maksimal untuk menilai tingkat kepuasan. Kemudian yang kedua dari Ibu Yosefina dari RSUD, ingin bertanya, sejak 2021-2022 sudah dilakukan, namun terkendala RSUD ini merupakan pelayanan publik yang tujuan pelayanannya kepada orang sakit. Kalau orang ajukan untuk kuesioner terkesan mengganggu dan mereka terburu-buru sehingga jawaban yang diberikan juga asal-asalan. Kemudian apakah ada aplikasi untuk menjawab kuesioner ini, dan yang terakhir ada 7 layanan di RSUD, apakah dapat dilakukan sekaligus ke-7-nya atau dapat dilakukan secara berganti-gantian setiap tahunnya. Kami persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab ya Bapak Ibu. Pertama mungkin dari Inspektorat ya. Jadi untuk 9 unsur pertanyaan nih, apakah ada panduannya mengenai jenis pertanyaannya yang harus diterapkan di masing-masing area. Nah, untuk panduan pertanyaannya ya Pak, kuesioner pertanyaannya ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya di Permenpan 14 tahun 2011 nanti ada contoh pertanyaan, contoh-contoh kuesioner SKM-nya ya, beserta pertanyaannya untuk ke-9 unsur tersebut, seperti itu. Jadi nanti tadi di paparan saya juga
saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu, contoh dari pertanyaan kuesioner SKM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih kalau misalnya masih bingung gitu ya, kira-kira pertanyaan apa nih bentuk pertanyaan apa nih yang pas untuk mewakili ke-9 unsur tersebut. Nanti Bapak Ibu silakan bisa melihat contohnya di lampiran Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 yang ada di link materi yang tadi saya sampaikan juga ya Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, nanti untuk ya mungkin itu contohnya ya Bapak Ibu. Untuk contoh kuesionernya nanti bisa dilihat di lampiran di Permen-Pan 14 tahun 2017. Nah, kemudian untuk RSUD Talaut ya untuk pelaksanaan SKM. Jadi mungkin strateginya Bu, ini memang sih biasanya kalau di RSUD kendalanya itu ya orang apa namanya lagi sakit nih diminta untuk melakukan pengisian SKM seperti itu ya. Saya juga mungkin kalau ke rumah sakit pas lagi drop juga kayaknya aduh mana kepikiran ya ngisi SKM seperti itu. Nah mungkin ini ada beberapa strategi ya yang dari kami juga sudah pernah diskusikan gitu kan. Mungkin apabila nih ada yang mengantar nih Bu, jadi ada apa namanya? Ya, mungkin kalau misalnya ada yang mengantar, ini bisa Keluarga lain yang mengantar. iya, jadi misalnya ada keluarga, ini bisa diminta diisi nih oleh keluarga yang mengantarnya. Nah, mungkin kalau misalnya secara menggunakan kertas misalnya ya, menurut mereka kayak terlalu ribet gitu ya, Bu. Nah, itu mungkin bisa nanti dari pihak rumah sakit ini atau Bapak Ibu lainnya ya di masing-masing OPD itu bisa nih membuat kuesioner SKM-nya melalui Google Form mungkin ya yang paling mudah ya Bapak Ibu. Ini bisa dimasukin ke Google Form, bikin pertanyaan itu, kemudian kita buat linknya, misalnya kemudian kita tempelkan nih, kita publikasikan nih ya di ruang-ruang layanan, mau dalam bentuk QR Code atau link yang disampaikan untuk Google Form pengisian SKM tersebut, seperti itu. Nah mungkin itu salah satu contoh strateginya ya, atau kalau misalnya mungkin seperti itu sih contohnya untuk strateginya. Atau bisa juga kalau misalnya nih dari rumah sakit dia punya data nomor telepon si pengguna layanannya, bisa disampaikan juga nih untuk melakukan pengisian SKM dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di rumah sakit, diminta untuk melakukan pengisian kuesioner SKM melalui link bla 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 seperti itu. Nah, kemudian untuk ini apakah setiap tahun bisa bergantian ya, karena banyak layanan di rumah sakit, baik yang rawat inap, layanan apotek seperti itu ya, rawat jalan seperti itu. Nah, itu memang sebenarnya kami menghimbau untuk seluruh layanan ini dilakukan pengisian kuesioner SKM ya, Bu. Mungkin tadi caranya bisa menggunakan link gitu ya. Jadi nanti setelah selesai prosesnya, ya baik dari periksa terus proses administrasinya, kita minta mereka untuk melakukan pengisian SKM. Nah, misalnya di rawat inap, berarti kita minta mereka mengisi kuesioner SKM-nya bisa melalui link secara online itu tadi setelah mereka pulang ya, Bu, gitu. Nah, kemudian apakah ada aplikasi SKM ya untuk memudahkan. Nah, sementara ini paling tadi ya Bapak Ibu, kita menghimbau mungkin bisa menggunakan Google Form seperti itu ya apabila ingin untuk penyebaran kuesionernya dilakukan secara online. Nah, namun sebenarnya sejak tahun kemarin, tahun lalu ya, di tahun 2022 dan juga tahun 2023 ini kami dari Kementerian Pan RB ini bekerja sama, sedang berkoordinasi nih dengan BPS. Jadi kita nanti harapannya kami ini memiliki aplikasi SKM online gitu ya, yang dapat digunakan oleh
seluruh unit layanan di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, tapi saat ini masih proses ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya sudah launching, ini akan kami sosialisasikan dan bisa dipakai. Jadi nanti harapannya di dalam aplikasi tersebut ini bisa digunakan oleh seluruh unit layanan, dan nantinya rencananya nih di aplikasi tersebut nanti sudah langsung terlihat nih Bapak Ibu berapa nilai IKM-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot menginput satu-satu jawaban dari kuesioner SKM seperti itu. Nah, tapi ini saat ini masih proses ya Bu ya. Mungkin nanti semoga saja prosesnya cepat ya untuk pembuatan aplikasi IKM online ini di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu Bu. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada tanggapan dari jawaban saya? Saya kembalikan ke bagian organisasi. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya penanya berikut dari BP2RD. Ibu Reni, kami persilahkan. Minta maaf karena ini baru bisa masuk. Ini jadi saya mengikuti dulu. Nanti sebentar mungkin. Oke. Selanjutnya penanya berikut dari Bapak Asisten Administrasi Umum, kami persilakan. Selanjutnya disusul oleh Ibu Eiske Maatwil dari Dinas Sosial. Kami persilakan Bapak Asisten. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Kami memberi apresiasi atas materi yang sudah diberikan, singkat, padat, dan dapat dipahami. Yang pasti bahwa SKM ini penting bagi pemerintah daerah, bagi OPD yang mengelola pelayanan publik, di mana kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan, oleh karena kita dapat melihat langsung hasil kepuasan dari warga masyarakat melalui pelaksanaan survei. Yang saya tanyakan pertama, tadi ada tawaran kita bisa melakukan survei 1 kali setahun atau per semester atau 2 kali setahun. Kira-kira dari antara dua metode ini mana yang lebih efektif? Yang kedua, persoalan responden. Apakah ada batasan minimal? Kira-kira responden terendahnya minimal berapa yang bisa mewakili kemudian ini menjadi sebuah alat ukur bahwa memang benar-benar kepuasan masyarakat itu kita dapat ukur dengan baik. Kemudian selanjutnya tentang pengolahan data atau lembar survei atau kuesioner SKM yang kita buat. Ini kan kita sistemnya penilaian secara mandiri. Artinya kita OPD teknis ingin melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan, tetapi tim pengolah SKM-nya juga dari internal kita. Kemudian penilaian ini juga kan akan nanti berlanjut ke bagian organisasi dan diteruskan ke Menpan RB. Artinya apa? Bahwa kita juga membutuhkan integritas kita sebagai penilai di internal. Karena ini penilaian mandiri, jangan sampai takutnya jangan dilihat oleh Pak Sekda pelayanan kita rendah, kemudian bisa dinaik-naikkan atau dirubah kuesionernya dari responden, apalagi yang manual, kayak gitu. Apa ada arahan dari Menpan RB tentang kondisi ini? Karena ini kan bukan hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Kalau memang betul-betul pelayanan kita buruk dan masyarakat memberikan responnya terhadap kuesioner kita yang memang jelas-jelas buruk, apakah ini kemudian bagaimana penilaian secara internal sebelum lanjut ke bagian organisasi? Apakah ada trik-trik pernah terjadi di daerah lain yang sudah melakukan dan kemudian ada penekanan di bagian organisasi
bahwa tolong ini semua lembar kuesionernya harus diambil ya, karena mereka kemudian bisa memanipulasi analisa data yang sudah dihimpun dari semua. Itu mudah-mudahan hanya saja keraguan kita ya, tapi kita berharap bahwa kita semua harus melakukannya demi perbaikan pelayanan kita ke depan. Kemudian kewajiban menyampaikan laporan tentang SKM. Yang tadi sudah disampaikan bahwa tahun lalu kita November. Itu artinya bahwa kalaupun ada aplikasi yang digunakan dari bagian organisasi, berarti kita bisa mundur untuk semua OPD masuk ke bagian organisasi. November itu batas bagian organisasi Kemenpan RB atau seperti apa, Bu? Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya penanya berikut Ibu Eiske Matvil dari Dinas Sosial. Oke, kalau belum, kami berikan kesempatan kepada Ibu Sinta untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama terkait dengan mana yang lebih efektif melaksanakan SKM ini, apakah triwulanan atau tahunan. Yang kedua terkait responden yang nantinya akan menjadi sampel seperti apa. Yang ketiga mengenai pengolahan data, dan yang terakhir kewajiban menyampaikan laporan terkait dengan penjadwalan. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bapak Asisten Administrasi Umum. Mohon izin menjawab ya, Pak. Jadi sebenarnya nih untuk melakukan SKM lebih efektif mana sih sebenarnya apakah dilakukan 1 kali setahun atau per semester gitu ya? Nah ini sebenarnya kami kembalikan kan ya ke instansi terkait nih kayak gitu, karena kami sebenarnya untuk pelaksanaan SKM ini nggak mau memaksa juga sih kayak gitu kan, apakah harus dilakukan secara yang mungkin atau enggak gitu. Cuman sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi ya Pak gitu kan, kalau misalnya nih kita memiliki komitmen nih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara mungkin agak lebih cepat gitu ya Pak ya, melalui pengisian kuesioner SKM ini sebenarnya kita lebih sering lebih baik gitu ya Pak ya, karena kan dari nilai SKM nanti kita melihat nih 2 unsur mana yang terendah dan mana yang perlu kita perbaiki. Nah ini merupakan salah satu upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih lebih sering lebih bagus gitu, karena berarti kan misalnya kita lakukan SKM-nya ini per triwulan ya, berarti kan 4 kali dalam setahun gitu kan. Nah, kita lakukan di triwulan pertama, di triwulan kedua, sembari kita melakukan SKM, kita bisa melakukan juga tindak lanjut ya untuk perbaikan dari hasil nilai IKM di triwulan sebelumnya gitu. Nah, di situ apabila dilakukan secara triwulan itu kita lebih per triwulan itu kita lebih cepat nih melihat nilai kinerja penyelenggara layanan publik kita secara periodik seperti itu ya kayak gitu. Dan kalau misalnya dilakukan per semester juga kita bisa nih, berarti kan 2 kali dalam setahun gitu ya. Kalau misalnya 1 kali setahun, nah itu sebenarnya boleh saja Bapak Ibu, cuman dirasa prosesnya kayak mungkin melambat gitu ya. Tapi ini kita tidak mewajibkan seperti ya Bapak Ibu, karena untuk pelaksanaan evaluasi pelayanan publik juga untuk instrumen evaluasi pelayanan publik di tahun 2022 kami tidak mengkhususkan, tidak menanyakan terkait dengan berapa kali kita tanyakan berapa kali periode SKM, namun itu sebenarnya tidak tidak terlalu berpengaruh gitu dengan nilai di indikator kebijakan pelayanan publik. Nah, tapi jadi ya itu. Jadi intinya kalau misalnya memang komitmen
dari pimpinan itu besar ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebenarnya lebih sering lebih bagus ya Pak, seperti itu. Tapi ya, kemudian untuk melihat nih batasan minimal responden terendah ya untuk, nah mungkin saya tunjukkan sedikit tadi di tabel Craigie Morgan ya. Jadi saya mungkin lupa menyampaikannya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah ini jadi untuk jumlah minimal sekali nih, paling minimal gitu ya, respondennya itu 10 ya Pak, itu ini nih ya, di atas kiri ini sendiri ya. Jadi paling enggak kalau misalnya nih kita harusnya jumlah minimal respondennya 140, tapi susah banget sebenarnya untuk mencapai 140 itu. Yang penting kita sudah berupaya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak nyampe 140 nggak apa-apa. Kalau misalnya lebih juga itu nggak apa-apa. Karena ini kan jumlah minimal responden. Tapi kalau misalnya nih nggak ada banget, nah paling nggak semoga bisa mencapai minimal jumlah responden paling minimal banget ini 10 gitu ya Pak. Ya Bapak Ibu, 10 ya. Jadi untuk jumlah minimal responden yang dapat mewakili itu ada 10 responden. Nah, kemudian tadi terkait dengan integritas ya, melaksanakan SKM gitu. Memang sih bisa aja kita ubah-ubah sendiri gitu ya Pak ya, nilainya gitu kan. Nah, memang ini berkaitan dengan integritas kita dalam mengolah data SKM dan juga menyampaikannya kepada pimpinan seperti itu. Jadi mungkin salah satu caranya dengan kita menyampaikan nih kepada penyelenggara SKM bahwa kalau misalnya nilai IKM rendah, misalnya kurang baik atau bahkan buruk, itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Ini namanya juga proses untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nggak mungkin ada proses yang tiba-tiba langsung bagus gitu ya. Mungkin ada ya kayak gitu. Tapi jadi kayak kalau menurut saya sih kayak nggak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya di awal-awal mendapatkan nilai yang rendah. Justru itu jadi meningkatkan upaya kita nih supaya gimana untuk meningkatkan nilai IKM melalui dengan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti itu ya. Jadi nanti kan akan terlihat ya Bapak Ibu hasilnya. Misalnya pertama-tama nilainya buruk, kemudian kita perbaiki terus sehingga kita masuk nih ke nilai baik atau sangat baik kayak gitu. Mungkin salah satunya dengan mindset itu ya Pak, bahwa mendapatkan nilai IKM rendah itu tidak selalu buruk gitu ya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik seperti itu. Dan juga mungkin nanti salah satunya tadi untuk aplikasi IKM online itu mungkin sebagai salah satu upaya kita ya Pak untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada gitu. Kalau misalnya contohnya kami menemukan kecurangan dalam pelaksanaan SKM selama ini sih belum ada ya Pak. Kami nggak tahu juga nih apakah mereka curang atau enggak seperti itu ya kayak gitu kan. Untuk secara khusus kami belum menemukan, tapi mungkin adanya aplikasi IKM online ini sebagai upaya kami untuk untuk pelaksanaan SKM-nya ya. Jadi karena nanti kan ini nilai yang diisi oleh masyarakat langsung masuk ke sistem, jadi nilainya hasilnya seperti itu adanya, tidak dapat diubah-ubah nih oleh unit layanan atau instansi terkait. Nah, mungkin seperti itu Pak. Nah, ada satu lagi ya terkait dengan kewajiban menyampaikan laporan SKM. Ini di bulan November ini apakah batas dari organisasi ke Kemenpan RB atau dari unit layanan ke organisasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bulan November ini, akhir November ini batas akhir
dari bagian organisasi menyampaikan ke Kementerian Pan-RB seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalnya dari UPP-nya atau dari bagian organisasi yang menyanggupi untuk UPP melaporkan di bulan November, itu ya sebenarnya nggak apa-apa juga Pak. Yang penting nanti pas di akhir November itu sudah disampaikan ke Kementerian Pan-RB. Makanya tadi kalau misalnya di paparan saya sampaikan ya paling enggak bulan Oktober nanti unit layanan itu sudah menyampaikan laporan SKM-nya di tahun berjalan tersebut gitu. Karena kan pasti dari bagian organisasi banyak juga ya yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Semoga menjawab jawaban saya. Baik. Terima kasih Ibu Sinta. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Kami persilakan. Kalau belum ada, mohon izin Bapak Asisten, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sinta. Mohon izin Ibu. Yang pertama terkait dengan pengolahan data ini yang terkait dengan indeks kepuasan masyarakat. Apakah IKM ini harus dikelola secara mandiri oleh OPD untuk mendapatkan indeks ini, atau dapatkah kuesioner yang diajukan itu disampaikan ke bagian organisasi, nanti bagian organisasi yang membantu mengelola untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat ini. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan pelaksanaan FKP, Forum Konsultasi Publik. Setelah kita melaksanakan SKM ini, pasti ada unsur terendah dari 9 unsur yang disurvei, kan Bu? Jadi pertanyaan kami, apakah FKP ini dapat dilakukan secara serentak untuk beberapa OPD yang menyelenggarakan SKM, ataukah dijadwalkan setiap OPD ada FKP tersendiri dan Bu, begitu. Jadi misalnya hari ini FKP untuk OPD Bapelitbang, besoknya OPD lain, begitu. Ataukah untuk efektif efisiennya kita bikin serentak sekali supaya yang untuk unsur agama, unsur masyarakat, kemudian unsur pendidikannya itu cuma hadir sekali aja, begitu dong Bu, untuk efektif efisiennya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami mohon penjelasan karena di awal tadi bahwa IKM, indeks kepuasan masyarakat yang nantinya dihasilkan dari SKM ini sangat juga mempengaruhi, bukan sangat mempengaruhi, tapi berkontribusi juga terhadap indeks reformasi birokrasi. Karena memang komitmen pimpinan daerah juga, mohon izin Bapak Asisten, itu kita berusaha agar sakit dan indeks reformasi birokrasinya kita ini dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan. Barangkali itu Ibu dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab ya. Jadi untuk swakelola itu tadi saya sampaikan ya, bisa sebenarnya dilakukan oleh masing-masing unit layanan. Nanti ada tim SKM-nya. Nah, tapi kalau misalnya dari bagian organisasi nih bersedia nih berarti ya tadi mungkin saya nanggapnya mungkin dari bagian organisasi ada rencana nih membantu dinas-dinas terkait atau unit-unit layanan terkait untuk melaksanakan atau menyebarkan kuesioner SKM. Nah, itu bisa saja Bu, nanti dari organisasi masuk aja ke tim pelaksanaan SKM secara mandirinya di masing-masing unit layanan seperti itu. Nah, kemudian untuk apakah FKP ini bisa diselenggarakan secara serentak gitu ya untuk tadi pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM gitu. Jadi kalau untuk efektif dan efisien ya mungkin kalau misalnya serentak semua ini saya kurang paham juga sih apakah nanti akan terlalu lama atau seperti apa gitu ya Bu, atau mungkin nanti tapi kalau misalnya satu-satu per OPD jadinya kan berkali-kali gitu ya. Nah mungkin kalau saya sih mungkin bisa dibagi ya Bu, misalnya nanti ada dinas yang terkait dengan menangani terkait dengan kesehatan, nanti sekalian bisa melakukan
FKP untuk rencana tindak lanjut seperti itu. Sebenarnya untuk itu kami serahkan sih Bu ke instansi masing-masing seperti itu. Kemudian untuk penjelasan bahwa IKM ini nanti akan berkontribusi dengan indeks RB. Jadi memang dulu untuk penilaian reformasi birokrasi ini kan mereka punya semacam SKM sendiri gitu ya, Bu gitu. Jadi kita pengguna layanan diminta untuk mengisikan kuesioner yang semacam SKM seperti itu. Jadinya dari situ kami mendapatkan beberapa saran ya untuk bisa kami berdiskusi, berkolaborasi dengan Kedeputian RB agar untuk di komponen hasil itu bisa diambil juga dari bisa mengambil dari nilai IKM yang telah dilakukan di suatu unit layanan tersebut seperti itu. Jadi kalau dulu ini mereka ada semacam IKM sendiri, nah kalau sekarang sudah sekalian nih dengan SKM dari yang dimiliki oleh Kedeputian Pelayanan Publik. Untuk hasil evaluasi juga indeks pelayanan publik, cuman mungkin ini belum semua OPD di suatu daerah dievaluasi ya. Tahun lalu untuk di Talaut itu baru DPM PTSP dan juga Dukcapil. Nah itu nanti juga hasilnya akan dimasukkan di sebagai komponen dalam penilaian